Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat sekolahnya? Semangat. Alhamdulillah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini dilancarkan dan dimudahkan sampai dengan selesai. Nah, di sini ada yang ingin memimpin doa? Oke, kita. Halo teman-teman, sebelum kita membuka konseling pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini kalian sudah saling kenal kan? Sudah. Oke, nah kan dari pertemuan kemarin kan kita sudah banyak nih memperkenalkan diri, mulai dari nama sama hobi, nama sama tempat yang disukai, nama sama makanan favorit, terus nama sama apa lagi kemarin? Cita. Nah, sekarang pada hari ini kalian ada saran nggak sih kita perkenalan nama sama apa? Warna kesukaan. Oke. Nah, sekarang ini berarti kita memperkenalkan diri dengan warna kesukaan. Nah, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dora Angela. Di sini Ibu yang akan memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Fatina Azanfa, warna kesukaan saya pink. Oke, Tina warna kesukaannya pink. Siapa lagi? Oke, Brando. Perkenalkan, nama saya Belanda Sekarang, warna kesukaan saya black. Black. Oke. Siapa lagi? Perkenalan, nama saya Kustikala Service, warna kesukaan saya abu-abu. Oke, siapa lagi? Nah, nama saya Davida Dayani, warna kesukaan hitam. Oke, hitam, black. Ya. Siapa lagi? Bintang terakhir. Perkenalkan, nama saya Bintang Bodhisattva Putra, warna kesukaan saya hijau. Hijau. Oke. Nah, kan tadi teman-teman sudah tahu nih warna kesukaan dari teman-temannya apa. Nah, kalian sudah tahu kan kenapa Ibu panggil ke sini? Sudah. Oke. Nah, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Kalian tahu apa itu konseling kelompok? Cerita. Oke, benar sekali. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya agar anak-anak mampu berdiskusi, memberikan solusi dan membahas permasalahannya. Nah, berdasarkan angket yang Ibu berikan kan kalian ini termasuk anak-anak yang memiliki tingkat cyberbullying yang tinggi. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan ini perilaku negatif yang kalian lakukan itu dapat menjadi perilaku yang positif. Bisa? Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu ingin kalian berjanji untuk apa yang kita bahas pada hari ini itu cukup kita saja yang tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Jadi yang tahu permasalahan kita, yang tahu apa yang kita bahas, itu cuma kita yang di sini saja. Bisa? Dan juga Ibu
tidak boleh dan layak diketahui orang banyak. dan layak diketahui orang banyak. Nah, di sini kalian semua sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Nah, kalau kalian sudah siap, dan di sini Ibu ingin kalian berkomitmen untuk merubah perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik. Mulai dari seandainya kalian itu ingin melakukan suatu tindakan nih, misalnya tindakan cyberbullying seperti yang permasalahan kalian, seperti permasalahan dari Brando membuat stiker wajah teman kan. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, Ibu ingin kalian itu berpikir dulu apa sih manfaatnya dari kalian melakukan hal tersebut. Kalau cuma untuk kesenangan semata itu kan maksudnya merugikan orang lain ya, karena itu kan termasuk bersifat pribadi, apalagi memposting wajah-wajah teman yang tidak baik, apalagi ditambahkan dengan kata-kata yang tidak senonoh. Nah, sebelum kalian melakukan hal itu, kalian berpikir dulu, kalian merasakan apa sih perasaan orang tersebut ketika kalian melakukan hal itu. Bisa? Oke, nah kalau bisa di sini Ibu ingin kalian bercerita mengenai permasalahan yang kalian alami. Siapa yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Siapa? Oke, Brando. Brando suka membuat stiker termasuk yang lagi tidur, yang lagi belajar, yang lagi makan. Setelah membuat stiker, Brando membagikannya kepada teman-teman di WA, di Facebook, di IG, dan di sahabat-sahabat. Oke, berarti permasalahan Brando ini suka membuat stiker wajah teman, kemudian disebarkan di grup-grup WA, bikin pribadi ke teman, Instagram gitu ya. Siapa lagi yang ingin menyebut permasalahannya? Oke, Ika. Permasalahan kita tuh suka bikin akun fake, terus suka menjual barang lewat sosmed, dan fotonya digunakan untuk Oke, berarti Tika ini permasalahannya suka membuat akun fake atau akun palsu ya. Ya, siapa lagi? Dita? masalahnya tuh suka mendekati orang lain, misalnya mendekati gitu kan. Nah terus saya tahu bukan si A kok. Nah terus disebarkan ke grup WhatsApp. Iya. Terus kalau misalnya kita tuh misal seorang tuh dalam masuk ISG misalnya dan minggir-minggir Oke, berarti Tita ini orangnya suka menyindir orang yang kurang disukai itu di WA, IG gitu kan, dengan kata-kata sindiran. Dan juga Tita ini suka apa lagi? Oh ya, suka mencari informasi melalui teman, mencoba mendekati orang lain untuk dapat informasi. Setelah itu disebarkan di grup WA sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke, siapa lagi? Oke, Vina. aku suka menyebarkan berita Oke, berarti Vina ini suka menyebarkan berita yang belum benar atau berita hoax lah. Oke, terakhir Bintang. Saya itu suka ngomong kata-kata yang tidak senonoh, sama suka mengabaikan seorang ibu. Oke, berarti Bintang ini suka berkata tidak senonoh atau berkata kasar dengan mengabaikan orang lain di grup WA. Oke, nah tadi kan kita sudah mendengar nih permasalahan dari teman-temannya itu apa. Nah sekarang kan permasalahan dari teman-teman yang lain kan sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Nah pada pertemuan ini permasalahan siapa lagi yang belum kita bahas? Tita. Jadi hari ini kita akan membahas permasalahan dari Tita. Bisa Tita? Siap? Siap, oke. Nah sekarang Tita bisa menjelaskan lebih luas lagi mengenai permasalahan yang kita alami. ya sih guru. Nah kalau misalnya kita tuh lagi marah atau kesal kayak si A
banyak dibicarakan sama banyak orang. Kemudian kita dekati, setelah itu dia sebarkan di grup WA, disebarkan sama teman-teman yang lain juga. Nah, teman-teman yang lain tahu kan? Nah, sekarang ibu ingin kalian semua memberikan saran, masukan, atau pertanyaan mengenai permasalahan yang kita alami. Udah, oke, Pina. Kalau kita nggak ketemu orang, pas kawan itu belajar dia sudah tidak tahu kalau itu sudah dia. Udah? Oke, benar yang dikatakan Pina tadi. Kalau misalnya tidak suka sama orang, lebih baik dikasih tahu. Kan orang juga belum tentu tahu bahwa kita itu menyindir dia, kita itu tidak suka dengan dia. Jadi kalau dibicarakan secara langsung kan otomatis dia memiliki kesadaran nih bahwa dia melakukan hal yang salah. Ada lagi? Siapa lagi yang ingin memberikan pertanyaan, saran? Oke, saran. Oke. Nah, benar yang dikatakan Vika tadi, seperti yang Vina katakan, kalau diselesaikan secara baik-baikan, otomatis masalah tersebut selesai. Tapi kalau kalian tetap saling sindir menyindir di media sosial, itu kan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadinya masalahnya tambah banyak dan pihak-pihak yang lain juga bisa jadi terkait dari permasalahan yang kalian lakukan. Jadi bisa dibicarakan secara baik-baik dengan tatap muka. Ada lagi? Oke, Bintang. Apa perasaan kamu setelah kamu melakukan hal itu? Oke. Perasaan saya puas. Menyesal diri atau Berarti setelah kita melakukan hal tersebut, kita merasa puas karena sudah melakukan itu kan. Soalnya sudah menyebarkan informasi dengan kata-kata sindiran gitu kan, menyebarkan informasi yang dia ketahui dari orang lain. Padahal mungkin itu tuh informasi bersifat pribadi, tapi karena kita mungkin mencari topik obrolan di dalam grup, jadinya membahas hal tersebut gitu. Terus ada lagi? Oke, Brando. Masih ada Brando, lebih baik yang daripada ini. Jangan kita memiliki hati orang lain. Kalau ada apa-apa lebih baik yang secara langsung daripada positif. Sudah? Oke, nah itu nasihat dari Brando bagus. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih banyak masukan, saran, dan nasihat dari teman-temannya. Nah, bagaimana tanggapan kita mengenai hal tersebut? semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Sudah? Oke. Nah, berarti kita menerima dong saran-saran dan masukan dari teman-temannya? Terima. Oke. Nah, dari permasalahan kita yang kita bahas tadi, semoga kita baik kita semua yang di sini bisa berperilaku lebih baik lagi ke depannya, bisa mengubah sifat-sifat yang negatif menjadi sifat yang positif. Kan kita semua nih sudah tahu nih, sudah membahas juga permasalahan yang kalian alami masing-masing. Kan kemarin ada 5 permasalahan dan itu semua sudah kita bahas kan dari pertemuan sebelumnya. Nah, dari permasalahan kalian juga sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan masukan dan saran dari teman-temannya. Jadi dan kita maupun yang lain semoga kedepannya itu tidak melakukan hal yang sama. Bisa? Bisa. Nah, kemarin kan ibu itu menyuruh kalian membuat kontrak perilaku. Kalian sudah buat? Nah, Sudah. Sekarang ibu mau lihat kontrak perilaku yang kalian buat. Oke, kontrak perilaku yang kita lakukan. Saya suka mendengarkan ceramah di YouTube. Saya membaca Al-Masurat. Saya menyampaikan informasi dari guru ke WA. Saya memberikan semangat di postingan seseorang di IG. Saya membaca Al-Quran. Oke, berarti perilaku yang kita lakukan ini sudah positif ya. Nah,
perilaku yang Brando lakukan. Saya tidak berkata kasar. Saya menjelaskan informasi dari guru lewat WA. Saya memberikan postingan kepada teman yang baik-baik saja. Saya tidak lagi bergosip atau menyebarkan informasi berita hoax. Oke, berarti sudah positif ya Brando? Oke, dari yang sebelumnya banyak yang negatif, sekarang sudah menjadi positif. Nah, Ibu harapkan semoga kedepannya juga semakin baik dan tidak melakukan perilaku negatif lagi. Bisa? Ini kontrak perilaku yang Vina lakukan. Saya memberi semangat postingan seseorang di WA. Saya mendengarkan ceramah, saya sholat 5 waktu, saya menyebarkan informasi yang baik di grup WA, saya membantu teman yang kesusahan. Oke, berarti juga sudah baik dan sebelumnya yang negatif menjadi positif. Jadi semoga kedepannya juga tidak melakukan hal-hal negatif lagi. Dari perilaku yang sudah hilang itu tidak usah kalian lakukan lagi. Lakukan hal-hal yang positif dan perilaku yang positif saja. Oke, bisa? Apalagi? Nah, kontrak perilaku yang kita lakukan. Saya tidak berkata kasar di media sosial. Saya menyampaikan informasi dari guru WA. Saya memberikan postingan kepada teman yang baik-baik saja. Saya tidak lagi bergosip atau menyebarkan berita hoax. Oke. Berarti perilaku yang kita lakukan juga positif. Oke, ada lagi? Terakhir, kontrak perilaku yang Bintang lakukan. Saya memberikan semangat di postingan orang lain. Saya mendengar ceramah, saya sholat 5 waktu, saya menyebarkan informasi yang baik ke grup WA. Saya membantu teman yang kesusahan. Oke. Nah, kan berdasarkan kontrak perilaku yang kalian buat dari yang sebelumnya, kontrak perilaku kalian dari pertemuan kedua itu kan masih banyak yang negatif. Perilaku kalian seperti membuat stiker wajah teman, terus menyebarkan berita yang belum tentu benar dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kelima ini Ibu lihat kontrak perilaku kalian itu sudah positif. Nah, jadi Ibu harapkan kedepannya perilaku yang kalian lakukan itu tetap positif dan semakin baik lagi ke depannya. Nah, perilaku negatif yang kalian lakukan sebelumnya itu tidak usah lagi kalian lakukan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi Ibu apresiasi perubahan perilaku kalian dari yang negatif menjadi perilaku yang positif. Nah, tapi Ibu berharap sekali semoga perilaku positif ini terus berlangsung, jangan cuma hari ini saja dan pada saat ini saja. Dan juga kita tetap harus memberikan semangat pada teman-temannya untuk selalu bersifat positif. Nah, kita kan sudah membahas banyak nih permasalahan dari teman-temannya, juga sudah melihat kontrak perilaku yang kalian lakukan. Nah, bagaimana konseling kita pada pagi hari ini? Apa cukup? Cukup? Oke, kalau kalian sudah merasa cukup untuk melakukan konseling kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Nah, sebelum kegiatan kita ini berakhir, Ibu ingin kalian menyampaikan pesan-pesan dan harapan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada? Ada yang ingin menyampaikan pesan-pesan atau harapan dari kegiatan konseling kita ini? Oke, Brando. Harapannya dari konseling ini semoga bisa berubah kedepannya menjadi yang lebih baik. Oke, harapannya semoga dari konseling ini kedepannya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ada lagi? Oke. Dari hal yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain, terus semoga kerugian yang sudah dilalui tidak diingat kembali. Oke. Ada lagi? Oke, Vina. Solusi yang lebih baik. Oke.
tidak suka sama seseorang, dia menyindir melalui WA dan status di Instagram gitu. Nah, tadi kan juga sudah banyak nih masukan dan saran dari teman-teman yang lain bahwa kalau ada masalah itu coba selesaikan secara baik-baik. Karena dengan menyindir-menyindir seperti itu kan juga tidak menyelesaikan masalah, malah bisa masalah tersebut bisa melebar kemana-mana, bisa membawa pihak-pihak lain dari permasalahan kalian. Nah, setelah kita membahas permasalahan yang kita lakukan tadi, kalian bisa kan menjaga kerahasiaan apa yang kita bahas tadi? Bisa? Jadi yang kita bahas cukup kita saja yang tahu, tidak usah kalian bicarakan di luar dari kegiatan kita ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Kita bisa mengungkapkan semua masalah. Oke, lega bisa mengumpulkan masalah. Terus? Tapi masalah dari teman-teman yang lain. Terus apa lagi? Bisa mencari solusi sama-sama. Oke, mengatasi masalah, mencari solusi sama. Oke, benar tadi. Nah, berarti kan kita sudah membahas permasalahan dari kita semua. Dari 5 permasalahan kita sudah bahas melalui 5 kali konseling. Jadi ini merupakan konseling terakhir kita karena permasalahan mengenai perilaku cyberbullying yang kalian lakukan itu sudah selesai gitu. Nah, sekarang Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan keaktifan kalian selama mengikuti konseling ini, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, di sini ada yang ingin membaca doa sebagai ucapan terima kasih atas kelancaran kegiatan kita. Oke, Brando. Halo teman-teman,